Petugas pelayanan, pengawasan, dan pengendalian sosial Kota Jakarta Barat menyelamatkan 3 orang bocah yang diterlantarkan oleh 3 orang dewasa di kawasan Roa Malaka, Tambora. Ketiga bocah ini ditelantarkan dan ditemukan oleh petugas penanganan sarana dan prasarana umum Kelurahan Roa Malaka saat mengemis di kolong layang nontol Pasar Pagi, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Dari pengakuan ketiga bocah, mereka dibawa oleh 3 pria bertato dari kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selama 1 bulan, mereka mengaku dipaksa untuk mengemis, mengamen hingga mencuri dan dianiaya jika tidak menuruti perintah pelaku. Untuk saat ini ketiga bocah direhabilitasi di Gedung Olahraga Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas juga masih menelusuri keberadaan orang tua korban melalui alamat yang diberikan. Polisi menaikkan status kasus video asusila mirip artis Gisel Anastasia atau Gisel ke tingkat penyidikan. Sementara penyebar pertama video tersebut masih diburu polisi. Direskrimsus Polda Metro Jaya menaikkan status kasus video asusila mirip artis Gisela Anastasia atau Gisel dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, kenaikan status kasus Gisel ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan penyidik pada Sabtu kemarin. Penyidik akan memanggil 2 orang saksi dalam kasus ini. Juga termasuk memprofiling akun-akun tersebut. Banyak bertanya kita, apakah akun-akun itu nanti akan dikenakan? Nanti sambil berjalan kita melihat. Karena memang yang dikejar sini adalah siapa yang menyebarkan nanti pertama dan juga yang menyebarkan masif. Juga ada yang bertanya kepada saya, apakah yang ada di dalam gambar tersebut yang mirip saudari G dan mirip saudari JI itu akan dipanggil atau diperiksa? Ya, kita sedang menyelidiki siapa di situ. Sebelumnya Polda Metro Jaya menerima 2 laporan terkait video asusila yang diduga mirip Gisel. Laporan tersebut dibuat oleh Febrianto Dugio dan Pitra Romadoni. Pelapor menuntut polisi mengusut tuntas kasus ini. Terkait di dalam video asusila ini kita minta diusut tuntas biar ada efek jerahnya gitu, biar nggak terulang-ulang lagi video kayak gini. Hingga kini polisi masih mengejar penyebar pertama video asusila tersebut. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara dan denda 6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Louis Ayu, iNews melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan wanita yang tewas karena dibakar ricuh. Anak korban berusaha memukul tersangka saat tiba di lokasi pembunuhan. Anak korban pembunuhan langsung menyerang tersangka pembunuh ibunya saat turun dari mobil tahanan di lokasi reka ulang adegan di Kelurahan Banyuroto, Kulon Progo, Yogyakarta. Namun polisi yang berjaga segera melerai dan membawa anak korban menjauh dari lokasi. Setelah kondisi aman, rekonstruksi dimulai dengan adegan pelaku menyiram bensin ke tubuh korban, Catur Atminingsih yang berusia 54 tahun. Puluhan adegan diperagakan, sementara motif pembakaran masih didalami polisi. Kurang lebih 25 sampai total dari awal untuk di TKP ini 25 adegan. Namun demikian nanti masih ada penambahan 1-2 adegan di TKP lain untuk menambah lagi unsur-unsur karena kita ada kemungkinan besar untuk membuktikan perencanaannya. Catur Atminingsih alias Ningsih tewas terbakar pada September lalu. Sejumlah saksi sempat melihat korban bertemu dengan tersangka Agus Trikoyo Parisuda di Pedukuhan Tawang, Banyuroto. Korban sempat dirawat di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap 1 bulan kemudian. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Perampok bersenjata api beraksi di sebuah SPBU di Bali dengan memakai jaket ojek online. Pelaku mengambil tas petugas SPBU yang berisi ponsel. Video rekaman perampokan dengan senjata api di SPBU Jalan Tol Bali Mandara dan Pasar Selatan, Bali viral di media sosial. Perampok yang datang mengendarai motor dan memakai jaket ojek online menodong pistol kepada para pegawai SPBU yang langsung lari ketakutan. Pelaku hanya membawa kabur tas berisi sebuah ponsel milik pegawai SPBU.
Perampokan yang terjadi Rabu siang kemarin membuat pegawai SPBU trauma. Emang tas ada di sini, kosong yang ada di sini. Emang ada handphonenya sih, satu handphone teman saya. Gitu. Trauma apa enggak gitu? Kalau trauma udah pasti, tiap orang datang kita udah gini nggak berani. Kayak tadi bapaknya datang aja kita takut sebenarnya. Hingga kini pelaku belum berhasil ditangkap dan masih dalam penyelidikan Polres Denpasar Selatan. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Polda Banten membongkar komplotan pemalsu madu khas Lebak, Banten. Dalam setahun beroperasi, komplotan itu bisa meraup untung hingga 8 miliar rupiah. Inilah madu palsu yang menjadi barang bukti hasil penggerebekan Polda Banten. Madu palsu ini disita dari seorang pedagang mie ayam di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Dalam pemasarannya, madu palsu ini menggunakan ikon madu khas Banten dan dijual melalui online dan juga dijual langsung kepada warga. Satu botol madu dijual Rp150.000 hingga Rp200.000 dan dalam sehari pelaku bisa memproduksi 1 ton madu palsu. Pelaku mengaku sudah memproduksi madu palsu baru 1 tahun terakhir ini dan tidak ada satupun kandungan madu di dalam madu palsu itu. Pelaku memanfaatkan pandemi COVID-19 karena banyak masyarakat yang membutuhkan madu untuk menjaga kesehatan. Campuran yang digunakan untuk madu palsu ini hanya ada 3. Ya. Pertama adalah glukosa, kedua fruktosa, keempat molase atau limbah tetes tebu. Nah ini yang sangat berbahaya kalau kita konsumsi. Itu untuk pewarnanya ya? Pewarna mereka bisa menggunakan brotowali. Sementara itu pihak Dinas Kesehatan Provinsi mengatakan tidak ada hak untuk melakukan pengawasan peredaran pangan ilegal karena sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian. Bahwa itu tidak ada kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi mengenai makanan ilegal. Ini adalah sepenuhnya kewenangan dari tim kepolisian. Karena kami, Dinas Kesehatan dengan Badan POM, itu kewenangannya di pangan yang legal. Makanya kita yang terdaftar. Makanya kita menyarankan kepada masyarakat supaya lebih aware terhadap pangan yang dimakan, terutama pangan yang panjang masa kadaluarsanya untuk melihat izin edarnya. Dalam 1 tahun keuntungan produksi madu palsu ini mencapai 8 miliar rupiah. Polisi menahan 3 orang pelaku yang memproduksi madu palsu. Ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Menurut polisi, komplotan pemadu palsu sangat rapi dalam beraksi. Bahkan warga sekitar tidak menaruh curiga pada industri rumahan madu palsu itu. Lokasi tempat pengolahan madu palsu di kawasan Joglo, Jakarta Barat masih diberi garis polisi. Tidak nampak adanya aktivitas di area kontrakan. Setelah adanya penggerebekan oleh pihak kepolisian, aktivitas kini berjalan normal. Menurut salah seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian, ia tidak melihat adanya tanda-tanda mencurigakan dari pelaku atau tempat yang dijadikan pabrik madu palsu tersebut. Yang penjual madu palsu tersebut nggak kenal. Oke, nah kalau ibu sendiri jualan di sini udah berapa lama? Baru 5 bulan.